Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah berkenan memberikan apresiasinya, dukungannya di channel ini ya. Sehingga saya semakin bersemangat memberikan informasi seputar tips dan trik tutorial bagaimana cara kita menyikapi aplikasi Facebook ini dengan baik dan benar agar terhindar dari segala macam perilaku yang kira-kiranya akan berdampak membuat akun kita itu menjadi susah berkembang, bahkan rusak ya teman-teman. Sehingga apa yang kita harapkan nanti di Facebook ini yang sudah kita perjuangkan, yang kita harapkan itu terwujud dengan hasil yang memuaskan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan itu harapan saya ya, semoga teman-teman semua itu bisa menikmati hasilnya dengan memuaskan gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya menonton apa itu konten-kontennya para susu dengan dia itu flexing ya, munculkan penghasilannya, setiap gajinya itu sangat wow gitu, kita hanya Masya Allah, kita hanya kepingin semata, tapi karena perjuangan kita yang keliru, perilaku kita yang keliru, akun kita itu jadi susah untuk mendapatkan penghasilan seperti para konten kreator yang sudah senior, yang sudah suhu-suhu ya teman-teman. Jadi tugas saya di sini adalah teman-teman pemula, khususnya untuk yang pemula ya, yang baru berkecimpung di dunia Facebook ini, agar tidak terjerat bagaimana perilakunya itu keliru ya. Biarkan pengalaman yang sudah salah-salah kemarin-kemarin itu saya sampaikan di sini agar teman-teman nanti tidak merasakan pengalaman buruk yang pernah saya alami di Facebook ini teman-teman. Jadi udah pada ngerti maksud saya. Saya bermaksud itu supaya teman-teman terhindar dari perilaku-perilaku buruk yang udah pernah saya alami. Biarkan ini jadikan pengalaman, nanti teman-teman kalau melihat konten saya ini dia tambah pengetahuan gitu, biar terhindar. Kalau nggak percaya boleh sih dilanggar, dicoba, dilakukan ya, nggak apa-apa kok. Jadi statement ini nggak harus diikuti, jadi apa itu di maido kalau bahasa Jawanya teman-teman, mau maido monggo. Maksudnya kalau teman-teman misalkan belum membuktikan terus tidak percaya, mau dicoba, dilanggar gitu ya, resiko dan konsekuensinya nanti pasti teman-teman akan merasakan juga. Yang jelas semakin lama kita berkonten, menjadi konten kreator itu pasti akan mendapatkan pengalaman ya. Dari pengalaman itulah maka akan terbentuk perilaku kita, semakin pembenahannya semakin ada peningkatan ya. Bukannya kalau kita ngonten makin lama kok malah makin, maaf ya, malah makin keliru gitu ya. Biasanya dari makin lama itu kita makin dapat pengalaman ya. Tadinya kita punya pelanggaran terus kok bisa hilang, oh ternyata dari saya berperilaku seperti ini, terus kita rubah ya, jangan kita ulangi. Dan di Facebook ini teman-teman memang sangat rumit ya, karena seperti ini sistem kinerja, sistem kita tidak bisa apa ya, suka-suka kita berperilaku. Jadi perilaku itu sudah diatur oleh kebijakan sistem Facebook, sudah ada aturannya. Setiap kita melanggar itu dampaknya nanti algoritmanya akan menjadi saldo atau stop, bahkan berhenti ya. Bahkan konten kita tidak akan disebarkan gitu, hanya terbatas mentok di angka 100-200 gitu teman-teman. Bahkan nggak disebarkan sama sekali. Saya juga pernah teman-teman ya, saya posting nggak disebarkan sama sekali, hanya ditonton 1-2 orang saja, nggak ada like-nya, nggak ada yang nonton. Kenapa? Ternyata saya salah membuat judul ya. Dalam memberikan judul itu juga keliru teman-teman, harus hati-hati juga, tidak boleh asal-asalan, mungkin mengandung sara atau mengandung kalimat yang tidak enak, kalimat yang dilanggar oleh Facebook masuk dalam kategorinya gitu ya. Jadi semuanya itu diatur ya, kita harus hati-hati, tidak boleh asal-asalan teman-teman. Yang kita bahas kali ini adalah apakah interaksi itu penting ya teman-teman. Jadi interaksi itu banyak ya, menjadi pro kontra.
Coba teman-teman pernah nggak bereksperimen membuat akun halaman ya tanpa melakukan interaksi, hanya fokus konten membuat video reel setiap harinya ya. Terus yang jadi patokan adalah kita fokus membuat konten video reel dalam satu hari minimal satu. Kita lihat dimulai dari nol tanpa pengikut ya, tanpa interaksi. Nanti grafiknya dashboard itu muncul ya, jangkauannya, interaksinya, kontennya sudah diupload berapa kali muncul, bisa dibaca di sistem, nanti udah membaca dan membentuk diagramnya teman-teman, bisa dipantau. Coba posting satu video nanti muncul ya jangkauannya berapa naik gitu ya. Tidak mungkin jangkauannya menurun, pasti naik teman-teman, karena itu dimulai dari nol ya. Sistem itu masih original, masih fresh, masih bagus. Jadi tanpa berinteraksi pun kita posting itu pasti ada yang menonton. Jadi sistem itu mencarikan audiens yang tepat berdasarkan minat ya, berdasarkan hobi, berdasarkan yang suka. Makanya saya sarankan buat satu tema, biar apa? Begitu nanti ada audiens yang dia itu suka dengan satu tema yang kita miliki, konten kita akan ikut antri di tema-tema konten kreator yang udah pada senior itu teman-teman. Jadi nanti yang lewat di beranda itu adalah konten-kontennya dari berdasarkan minat ya, dari perilaku penggunanya. Makanya kalau seandainya ada audiens yang suka menonton komedi, ternyata tema kita komedi gitu ya, nanti akan disodorkan ke berandanya audiens tersebut teman-teman. Contohnya seperti itu. Meskipun kita baru ya, kalau kita sudah terbentuk audiensnya, terbentuk temanya, pasti akan direkomendasikan, dimunculkan di berandanya audiens yang dia ternyata baru menikmati, suka dengan tema komedi, seperti itu contohnya. Dan luar biasanya sekali nanti kalau konten kita itu, tema kita udah terbentuk eksistensinya karena kita sudah sering upload, itu nanti makin terbentuk ya. Dan yang dimaksud eksistensi terbentuk itu adalah dari kita sudah sering membuat berapa banyaknya, dan sistem sendiri yang mengkategorikan teman-teman dalam jumlah berapa, maka dia akan terbentuk gitu. Maka tidak heran ya jika eksistensinya itu terbentuk, harus sabar kita nunggu proses ya. Jadi tidak langsung terbentuk gitu. Kita harus paling tidak berusaha secara konsisten ya. Usahakan kita membuat konten itu setiap minggunya harus kita perhatikan teman-teman. Jangan sampai minggu ini di bawah rata-rata minggu kemarin ya. Itu nanti akan menurunkan kinerja kualitas jangkauan kita. Jadi target mingguan itu sangat penting, perlu kita perhatikan teman-teman, seperti itu ya. Jadi nanti coba cara amannya seperti itu kita terapkan, kita bikin konten dengan apa itu secara konsisten minggu ini, jangan sampai di bawah rata-ratanya minggu sebelumnya teman-teman ya, begitu ya. Terus jangan suka klik profil orang ya, itu juga fatal banget. Kita klik profil orang, terus kita tonton videonya, terus kita interaksi, like dan komentar di situ, itu akan membentuk algoritma yang tidak alami, sehingga nanti pasti konten-kontennya akan muncul di beranda kita terus kalau kita mengikuti sebuah akun. Makanya kita mengikuti itu nanti dampaknya pasti muncul di beranda kita teman-teman. Jadi kalau kita suka mengikuti asal-asalan ya, beranda kita nanti munculnya asal-asalan gitu. Jadi saran saya berdasarkan minat kita aja ya. Kalau saya ya sukanya begini teman-teman. Kalau tema saya tentang komedi ya, saya juga suka nonton komedi. Kalau suka saya like, kalau nggak suka ya udah saya biarkan. Kalau menarik banget saya komentari, kalau nggak ya udah. Gitu aja teman-teman, abaikan. Biar satu tema itu, biar algoritmanya menyatu teman-teman, biar cepat terbentuk. Kalau tujuan saya seperti itu ya. Jadi kita memang harus kreatif, harus punya trik teman-teman. Kalau konten di Facebook ini itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Semua ada perjuangannya, penuh dengan kesabaran, penuh dengan liku-liku teman-teman ya. Ini kita coba bereksperimen membuat akun baru ya, tapi yang halaman. Kalau yang pro itu kan pasti kita bisa mencari pengikut dengan cara add ya, mengajukan pertemanan. Itu perbedaannya pro sama halaman teman-teman. Makanya kalau di pro itu dia bedanya dia bisa mengajukan pertemanan, kalau dikonfirmasi nanti jadi saling mengikuti itu teman-teman ya, bisa saling muncul di beranda.
konten-kontennya teman-teman. Jadi bisa tidak dipungkiri itu akan ada terbentuk peluang besar keterkaitan kesalingan gitu teman-teman ya. Kalau di halaman beda, kalau kita nggak mengikuti nggak bakalan muncul teman-teman ya. Mungkin kalau direkomendasikan dari sistem itu dari beranda ya. Kalau kita udah mengikuti satu orang, nanti muncul di beranda ada muncul rekomendasi terbaru dari yang lewat di beranda itu adalah dari postingannya yang kita ikuti, peluang besarnya seperti itu ya. Terus dari rekomendasi terbaru dari sodoran sistem itu, apakah kamu suka dengan minat ini gitu ya, dicoba-coba sama sistem seperti itu. Jadi sistem itu menyodorkan berdasarkan apa itu sarannya itu ya, coba kamu disarankan ini suka enggak. Kalau suka ya nanti berkelanjutan tema ini yang akan disodorkan terus teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau kita membangun dari nol ya teman-teman, usahakan kita cara amannya jangan saling follow, jangan berinteraksi keluar berlebihan, interaksi aja ke dalam ya. Kita bangun akun kita itu fokus, kalau ada komen ya kita bales gitu teman-teman. Jangan suka berinteraksi keluar berlebihan teman-teman. Tidak penting sih itu interaksi keluar menurut saya sebenarnya. Boleh sih interaksi itu, tidak keliru, diperbolehkan dalam tujuan kalau saya apa itu berpendapat begini teman-teman. Menurut asumsi saya seperti ini teman-teman. Interaksi keluar itu ya adalah kita berkontribusi ke aplikasi, menikmati beranda itu berdasarkan minat ya. Kita melakukan interaksi agar terbaca sistem kalau perilaku kita itu dikendalikan oleh manusia, bukan dikendalikan bot. Makanya ada interaksi keluar. Saya menyikapinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau interaksi keluar itu saya seperti itu menyikapinya. Jadi tidak berlebihan gitu ya. Dengan berinteraksi akun kamu bakalan meledak-ledak, akun kamu bakalan cepet viral, akun kamu bakalan luar biasa. Itu hoax teman-teman, pokoknya ya hoax. Interaksi itu kalau menurut saya ya kontribusi kita nikmati beranda berdasarkan minat kita ya. Itu kontribusi artinya kita itu mendukung. Nah, mendukung kalau di aplikasi untuk Facebooknya itu adalah kita kan kalau menikmati konten kan tidak gratis ya, harus pakai kuota ya teman-teman. Jadi kita sudah memberikan penghasilan untuk aplikasi Facebook itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau untuk konten-kontennya dari orang lain yang kita nikmati ya, kita mendukung konten kreator lain gitu ya. Yang paling jadi penting itu adalah karena kontribusi kita itu terdeteksi sistem, supaya sistem itu mendeteksi perilaku akun kita itu kendalikan oleh manusia. Itu aja teman-teman. Jadi tidak dikendalikan oleh bot. Kalau dikendalikan oleh bot, sistem itu tidak akan merekomendasikan akun kita gitu teman-teman. Kesimpulannya seperti itu saja ya. Jadi semoga teman-teman sudah pada paham apa yang saya maksud teman-teman. Oke, kurasa hanya seperti itu aja yang saya sampaikan ya. Kita coba bereksperimen membuat akun halaman baru teman-teman. Apakah nanti tanpa interaksi berkembang atau tidak ya. Kalau pengalaman saya pasti dikasih penonton audien, pasti semakin lama kalau kita sudah terbentuk eksistensinya nanti akan ada kejutan FYP viral, sehingga meskipun kita tanpa interaksi, tanpa memfollow orang lain pun kita akan mendapatkan akun yang berkembang gitu ya. Pasti itu teman-teman, bisa dibuktikan ya. Oke, gitu aja yang saya sampaikan. Semangat selalu buat teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.